Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Jayanaga dengan NPM 1917051071. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yaitu yang berjudul Kerangka Algoritma dan Pola Desain Paralel dalam Pemrograman Paralel Mainstream, yang berasal dari jurnal International Journal of Parallel Programming tahun 2021, volume 49 dari halaman 177 sampai dengan 198. Selanjutnya untuk daftar isi, yaitu yang pertama ada abstrak, lalu yang kedua ada pengenalan, yang ketiga ada pemrograman paralel terstruktur, lalu ada evolusi kerangka pemrograman penelitian, membandingkan dan membedakan data kualitatif dan data kuantitatif, kerangka pemrograman kekuatan industri, perspektif kerangka pemrograman, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu abstrak. Jadi makalah atau jurnal ini membahas dampak metodologi pemrograman paralel terstruktur dalam kerangka kerja pemrograman paralel industri dan penelitian mutakhir. Pertama, gagasan utama yang mendukung model pemrograman paralel terstruktur direkap dan kemudian disajikan konsep kerangka algoritmik dan pola desain paralel. Kemudian didiskusikan bagaimana konsep seperti itu telah meresap ke dalam pemrograman paralel yang lebih luas di masyarakat. Akhirnya diberikan gambaran pribadi sebagai peneliti yang aktif untuk lebih banyak lagi dan lebih dari 2 dekade di bidang model dan kerangka kerja paralel. Selanjutnya yaitu pengenalan. Dalam 2 dekade terakhir, jumlah arsitektur paralel yang tersedia untuk masa telah meningkat secara substansial. Dunia telah berpindah dari klaster atau jaringan workstation yang terdiri dari node individu dengan sejumlah kecil CPU yang berbagi hierarki memori yang sama ke keberadaan CPU multi-inti yang ada di mana-mana yang digabungkan dengan akselerator banyak inti yang berbeda. Biasanya saling berhubungan melalui bandwidth tinggi, jaringan latensi rendah. Pemrograman aplikasi paralel sekarang telah menghadapi tantangan untuk menargetkan ratusan konteks rangkaian perangkat keras, mungkin terkait dengan ribuan inti GPU atau arsitektur kelas 500 teratas, jutaan inti. Fitur perangkat keras ini memperburuk celah perangkat lunak karena menghadirkan tantangan yang lebih besar bagi pemrograman aplikasi yang terampil dan pengembang kerangka kerja pemrograman. Oleh karena itu, kebutuhan akan model pemrograman dan kerangka kerja pemrograman untuk memudahkan tugas pemrograman aplikasi paralel sangat mendesak atau dibutuhkan. Selanjutnya, pemrograman paralel terstruktur. Pemrograman paralel terstruktur mencakup model pemrograman di mana konkurensi hanya dapat diekspresikan dan diatur melalui komposisi struktur dari komponen paralel yang mewakili bentuk komputasi paralel yang terkenal. Diluncurkan pada tahun 90-an melalui konsep kerangka algoritmik, pemrograman paralel terstruktur didorong pada awal tahun 2000-an dengan pengenalan pola desain paralel yang dirangkum secara singkat di 2 bagian berikutnya. Selanjutnya ada kerangka algoritma. Konsep kerangka algoritmik diperkenalkan oleh Cole dalam tesis PhD-nya di akhir tahun 80-an dan kemudian diadopsi oleh sejumlah kelompok penelitian sebagian besar di Eropa dan Jepang. Konsep kerangka dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan dengan memisahkan masalah, yaitu pemisahan yang pertama yaitu tanggung jawab programmer aplikasi adalah memilih komposisi kerangka algoritmik yang sesuai dengan memodelkan perilaku paralel aplikasi menggunakan kumpulan kerangka yang tersedia. Tanggung jawab pemrogram sistem adalah untuk menyediakan kerangka yang sesuai, efisien, dan dapat disusun yang mendukung sendiri atau dalam komposisi implementasi paralel yang efisien dari sebagian besar aplikasi paralel dunia nyata. Pola desain paralel diperkenalkan pada tahun 90-an oleh komunitas rekayasa perangkat lunak sebagai solusi yang layak untuk meningkatkan efisiensi pemrograman serta kualitas dan pemeliharaan perangkat lunak. Pola desain adalah resep
yang membahas beberapa skenario pemrograman tertentu. Buku Gang of Four menjelaskan pola berorientasi objek yang menargetkan situasi pemrograman yang dihadapi programmer saat merancang aplikasi berorientasi objek. Pola desain dengan hati-hati menggambarkan perangkat masalah bersama dengan serangkaian solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu evolusi kerangka pemrograman penelitian. Yaitu tahap pertama yaitu pioneering atau perintis yang ada pada akhir 90-an. Beberapa lingkungan pemrograman paralel terstruktur berdasarkan konsep kerangka algoritmik diusulkan. Ini adalah contoh pertama dari kerangka kerja semacam ini, sering dianggap sebagai bukti konsep prototipe pemrograman fungsional. Lalu yang kedua ada colonization atau kolonisasi. Dari akhir 90-an, pada konsep kerangka algoritmik cukup matang untuk mengarah kepada desain dan implementasi kerangka kerja pemrograman yang memberikan kemampuan program yang baik, kerja yang sangat baik, dan kapasitas untuk menargetkan berbagai jenis arsitektur paralel. Sementara itu, komunitas pola desain paralel muncul dan mulai mempengaruhi landscape pemrograman paralel. Selanjutnya ada tahap integration atau integrasi. Dari akhir 2000-an, beberapa perkembangan baru mengubah pemandangan kerangka kerja pemrograman terstruktur yang berbeda sepenuhnya menggunakan bahasa host sekuensial modern seperti C++. Moseley, Veslow, dan SciPy mengadopsi dan mengintegrasikan fasilitas pemrograman yang disediakan melalui standar C++11, baik sebagai abstraksi kode logika bisnis yang valid maupun sebagai alat dan mekanisme implementasi. Selanjutnya ada kerangka pemrograman kekuatan industri. Sementara fase yang berbeda berlalu dalam skenario pemrograman paralel terstruktur, perkembangan juga terjadi dalam kerangka kerja pemrograman paralel berbasis industri. Pada bagian ini, jurnal ini membahas contoh kerangka pemrograman yang diwarisi dari hasil penelitian pemrograman paralel terstruktur. Bahkan jika dalam banyak kasus fitur umum telah diusulkan sebagai merek baru dan penelitian hasil dari komunitas pemrograman terstruktur telah sedikit diakui. Di sini terdapat tabel desain paralel pattern atau algoritmik kerangka yang diturunkan dari properti state of the art parallel programming framework. Sini ada Google MapReduce, OpenMP, MPI, Microsoft PPL, Intel TBB, dan Storm. Untuk Google MapReduce, pattern setnya yaitu MapReduce only, dan OpenMP dia paralel. Lalu untuk MPI dia kolektif. Lalu untuk Microsoft PPL dia task, data stream, dan data flow-nya pattern plus parallel loops. Lalu untuk Intel TBB dia high level, parallel for map, reduce, scan, data flow, dan lain-lain. Dan untuk Storm dia pattern setnya dia menggunakan stream processor only. Lalu untuk expressiveness atau untuk ekspresinya, Google MapReduce dia excellent, jadi bagus untuk expressiveness-nya. Lalu OpenMP dia baik. Lalu untuk MPI dia sangat terbatas. Lalu untuk Microsoft PPL dia sangat baik. Lalu untuk Intel TBB dia terbatas, dia hanya menggunakan C++ class library. Lalu untuk Storm dia expressiveness-nya dia baik. Lalu untuk rapid prototyping, Google MapReduce dia sangat support menggunakan pola single yang diberikan. Lalu untuk OpenMP dia sangat mudah untuk prototype data paralelnya. Lalu untuk MPI rapid prototyping dia tidak support. Lalu untuk Microsoft PPL rapid prototypingnya dia dapat dilakukan. Lalu untuk Intel TBB dia untuk rapid prototypingnya membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam tentang C++ kelasnya.
Lalu untuk Storm Rapid Prototyping-nya dia membutuhkan pengetahuan yang sangat banyak tentang mekanisme tuple. Lalu untuk High Level Refactoring, Google MapReduce dia menggunakan Flume. Lalu OpenMP dia menggunakan Nested Loop Parallelism Only. Lalu untuk MPI dia menggunakan komunikasi primitif. Lalu untuk Microsoft PPL dia tidak tersedia. Lalu untuk Intel TBB dia otomatis pipe dari implementasi tersebut. Lalu untuk Storm dia tidak tersedia. Lalu untuk performance portability, untuk Google MapReduce dia dapat didistribusi melalui memori hardware. Lalu untuk OpenMP dia shared memory atau memori bersama, hardware only. Lalu untuk MPI dia distribusi dan berbagi memori di arsitekturnya. Lalu untuk Microsoft PPL sama dengan OpenMP tadi. Lalu untuk Intel TBB dia sama juga. Lalu untuk Storm dia sama juga. Lalu selanjutnya untuk tabelnya, di sini terdapat rigidity of pattern set, lalu ada ease of use atau kemudahan untuk digunakan. Lalu untuk yang terakhir ada variabel designer dan pemeliharanya. Untuk Google MapReduce dia di sini sangat baik untuk digunakan dan sangat mudah. Lalu OpenMP juga sama. Lalu untuk MPI dia cukup sulit untuk digunakan. Lalu untuk Microsoft PPL dia cukup mudah, jadi dia mendapat rating baik. Intel TBB dia fair, jadi cukup mudah. Begitu juga dengan Storm. Lalu untuk Google MapReduce dia pemelihara atau pengembangnya yaitu Google. Lalu untuk OpenMP dia OpenMP Architecture Review Board atau disingkat OpenMP ARB. Lalu untuk MPI dia MPI Forum. Untuk Microsoft PPL dia pengembangnya Microsoft. Lalu untuk Intel TBB dia pemeliharanya yaitu Intel, dan Storm dia open source atau APC Foundation. Lalu selanjutnya ada perspektif kerangka pemrograman. Menempatkan tren dalam perspektif diuraikan menjadi 3 evolusi yang berbeda dari skenario ini, yang ditandai dengan fokus yang diambil ketika berhadapan dengan desain, implementasi, dan penerapan kerangka kerja pemrograman paralel. Yaitu yang pertama ada user-centric view, tampilan sentris pengguna. Pengguna kerangka kerja pemrograman paralel adalah pemrogram aplikasi. Pemrogram aplikasi biasanya penyaman dalam menggunakan beberapa bahasa pemrograman dan ahli dalam bidang aplikasi yang mereka program. Mereka jarang ahli pemrograman paralel, atau biasanya mereka tahu semua detail perangkat keras dari arsitektur target, yaitu yang patut dipertimbangkan dengan cermat dan menyebabkan inefisiensi selama eksekusi paralel. Pemrograman paralel terstruktur dapat membantu dengan memanfaatkan satu set lengkap pola paralel di tujuan umum disediakan dan diimplementasikan secara efisien. Lalu yang kedua ada tool centric. Eksposisi struktur paralel penuh aplikasi melalui ekspresi pola yang digunakan untuk memodelkan semantik paralelnya yang memungkinkan penerapan strategi optimasi yang berbeda. Pemrogram aplikasi dapat diberi gambaran kasar tentang semantik paralel dari pola, memodelkan gagasan minimum relatif terhadap komputasi yang diperlukan untuk mengekspresikan semantik tentang apa yang akan terjadi secara paralel. Kemudian pemrogram aplikasi mungkin diminta untuk memberikan pemodelan ekspresi pola sebanyak pengetahuan yang dia dimiliki tentang aplikasinya. Akhirnya, eksplorasi berbagai alternatif yang diturunkan dengan menggunakan aturan refactoring dan optimasi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada hardware centric. Dia menggunakan akselerasi perangkat keras yang tersedia selalu mengalami fase yang berbeda.
Ketersediaan di awal akselerator perangkat keras memerlukan teknik pemrograman tingkat rendah yang spesifik untuk memanfaatkan fitur akselerator. Seiring waktu, dengan menganalisis basis kode yang ada dan menargetkan akselerator tertentu, dapat dilihat bahwa sebagian besar aplikasi menggunakan alat tingkat rendah ini untuk memodelkan pola paralel tertentu dan kemudian dapat menyediakan alat pemrograman khusus tingkat yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, model pemrograman paralel terstruktur telah diselidiki dalam dua komunitas penelitian yang berbeda untuk waktu yang cukup lama. Kerangka algoritmik di HPC dan pola desain paralel dalam komunitas riset akademik rekayasa perangkat lunak. Kedua bidang penelitian tersebut telah menyumbangkan sejumlah besar hasil dan pencapaian yang saat ini sedang diintegrasikan dan dieksploitasi dalam kerangka kerja pemrograman paralel kekuatan industri. Jurnal ini mengklaim bahwa adopsi berbagai hasil yang berasal dari komunitas pemrograman paralel tersebut dapat dianggap sebagai peta jalan yang layak untuk mengurangi kesenjangan perangkat lunak, dapat mengarah pada ketersediaan alat baru dan lebih canggih yang mendukung eksploitasi paralelisme, dan dapat membantu mencapai penargetan perangkat keras yang lebih baik. Baiklah, demikian presentasi jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.